kasih dan kemurahan. Terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Dahsyat. Kau layak ditinggikan Tuhan. Layak disanjung tinggi. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Lord. We give you praise, Lord. Kami tahu di tempat ini Tuhan, kami hanya ingin selalu bersyukur kepadamu. Kami hanya ingin selalu meninggikan Engkau Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Engkau yang menjadi jawaban hidup kami. Thank you Jesus. Amen. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Praise God. kesetiaan Tuhan. Amin. Katakan, meskipun Tuhan tak
percaya dan mengucap syukur. Katakan kepada Tuhan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Jemaat saja berkali-kali. Berkali-kali Kau Amin. Dalam rasa sakit, amin, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Tidak pernah Engkau tidak menolong kami, Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang sangat setia. Selalu jalan sertaku.
banyak Dia menolong kita. Sudah banyak Dia kuatkan kita. Kau layak Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah Engkau ada, Yesus setia. Mari angkat tanganmu yang percaya bahwa Dia setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hati kami tenang ketika Engkau yang memimpin hidup kami. Amin. 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 Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Biarkan Tuhan pegang kita erat. Biarkan Dia mengangkat kita saat kita jatuh. Biarkan Dia menguatkan kita saat Anda tidak mampu berdiri, bahkan berjalan. Tangannya itu lebih dari cukup untuk pegang hari esok kita. Amin. Tangannya yang kuat. Dia bukan hanya pegang biasa, Dia pegang erat. Dan tidak akan pernah terlepaskan. Yang setuju boleh katakan amin. Pagi hari ini, pegang tangan kami, pegang hidup kami. Amin. Boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi, katakan Tuhanlah. Tuhanlah. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku Lambaikan tanganmu, katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya dekat Engkau kami tenang. Bahkan kami tahu Engkaulah kekuatan kami dan serta penghiburan kami. Kekuatan serta penghiburan. kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku, Dan sesuai dan
dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat iman. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang selalu beri kami kekuatan. Engkau Allah yang selalu beri kami penghiburan. Engkau lah Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau sedang menjumpai setiap kami. Engkau sedang beri kami kekuatan ketika kami dalam hadirat. Kami tahu hari ini, pagi ini, kami percaya Engkau akan memulihkan, menyembuhkan, bahkan melakukan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan mujizat-Mu Tuhan, Kau nyatakan atas kami semua. Melalui firman-Mu, Engkau kuatkan iman kami. Engkau hibur kami. Bahkan kami tahu firman-Mu itu yang akan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Urapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang menang atas rasa takut. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal ke-19, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala apa yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawamuku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini, di mana firman Tuhan ini mencatat tentang Nabi Saudaraku, yaitu Nabi Elia Saudaraku. Di mana dikatakan di firman Tuhan ini ketika Nabi Elia mendengar bahwa Isabel, saudaraku, ingin menangkap dia dan ingin membunuh dia. Karena apa? Karena Nabi Elia sudah membunuh para nabi-nabi Baal, saudaraku. Di mana dia membunuh 450 nabi Baal, saudaraku. Itu yang membuat saudaraku Isabel marah. Dia ingin menangkap yang namanya Elia. Dia ingin membunuh Elia, saudaraku. Ketika Elia mendengar kabar ini, dia menjadi takut. Kemudian firman Tuhan katakan dia lari, saudaraku, melarikan diri, saudaraku.
Dikatakan di sini dia lari saudaraku ke tempat saudaraku yang jauh saudaraku. Yaitu untuk menyelamatkan nyawanya saudaraku. Ia sampai ke Berseba dan termasuk wilayah Yuda dan ia meninggalkan pucangnya di sana dikatakan. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Karena rasa takut yang luar biasa menguasai Elia. Bahkan dikatakan saudaraku sampai dia berkata sama Tuhan dia ingin mati saja. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan yang luar biasa menguasai nama Elia. Padahal Elia tadi sudah melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan sudah mendatangkan api luar biasa dari langit saudaraku, membakar saudara korban persembahan yang dinaikkan oleh Elia. Dan itu di hadapan saudaraku bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan di hadapan para nabi-nabi Baal. Di mana Elia sudah melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Pembelaan Tuhan dinyatakan. Tetapi hanya kata-kata Isabel itu saudaraku. Itu membuat akhirnya Elia takut. Dan akhirnya dia melarikan diri. Menyelamatkan dirinya. Dia lupa bahwa Allah itu ada selalu beserta dia. Dia lupa bahwa Tuhan akan membela dia. Ketakutan itu saudaraku menghapus semua memori saudaraku. Semua apa yang pernah dia lihat tentang kebesaran Tuhan itu. Ketakutan itu menguasai dia. Sehingga menutupi akhirnya ketakutan itu akan kebesaran dan kehebatan dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Yang sudah dia lihat dan dia sudah alami. Bapak Ibu Saudaraku, lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kita juga. Bahwa saudaraku di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita pun saudaraku bisa mengalami atau merasakan rasa takut itu. Dan rasa takut itu sebenarnya adalah hal yang normal. Secara alami rasa takut itu bisa membantu kita untuk kita mengenali situasi yang berbahaya. Sehingga saudaraku, kita mampu saudaraku untuk berjaga-jaga. Kita saudaraku dapat saudaraku, benar-benar saudaraku untuk waspada. Itulah sebenarnya rasa takut yang barangkali bisa kita alami. Tetapi kok rasa takut itu Bapak Ibu Saudaraku, yang kita rasakan itu sudah mulai berlebihan. Dan terus saudaraku menguasai kita. Sehingga akhirnya kita kehilangan pengharapan. Membuat akhirnya kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak ada. Seperti pembelaan Tuhan tidak ada. Seperti Elia dia merasakan tidak ada pembelaan Tuhan. Bahkan seringkali ketika ketakutan itu menguasai kita, sepertinya kita juga seperti, seringkali kita katakan seperti Elia. Sepertinya mau mati aja deh, lebih baik supaya masalah ini selesai. Banyak orang berpikir demikian. Ingin menyelesaikan saudaraku hidupnya. Untuk apa? Supaya saudaraku ketakutan ini tidak lagi menguasai hidupnya Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali trauma masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu, saudaraku yang menyakitkan. Yang barangkali saudaraku menjadi trauma yang kuat dalam diri kita. Membuat akhirnya banyak kita mengalami akhirnya ketakutan untuk menghadapi hari depan kita. Kalau kita tidak bisa saudaraku meninggalkan atau melupakan masa lalu, itu sama saja saudara sedang menutup masa depan saudara. Saudara sedang menutup masa depan saudara. Saudara tidak akan bisa melihat masa depan saudara. Karena saudara terus dibayangi oleh kegagalan, oleh semua trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan. Dan ketakutan itu banyak kali saudaraku menguasai hidup kita. Apalagi hari-hari ini saya sering dengar banyak orang ketakutan akan apa? Akan masa tua. Bapak Ibu Saudaraku, tua itu pasti, amin. Kita akan menjadi tua, umur kita akan bertambah, tidak akan pernah berkurang.
Kita akan terus bertambah dan banyak orang takut untuk masuk di masa tua. Apalagi para wanita. Betul kan? Kalau sudah ulang tahun saudaraku. Sudah menginjak saudaraku. Angka-angka 40, 50 ke atas. Udah resahnya luar biasa. Enggak mulai percaya diri saudaraku. Betul. Bayangin banyak wanita enggak percaya diri. Dia lihat kaca setiap kali. Aku kenceng enggak sih? Gitu. Udah berkerut enggak sih? Bayangin Bapak Ibu. Wanita itu paling banyak waktunya di depan kaca. Benar enggak? Mau kemana-mana lihat kaca. Ya kan? Mau tidur aja lihat kaca, saudaraku. Bayangin. Bangun pagi lihat kaca dulu. Bayangin. Ya kan? Aku udah tambah kerut enggak ya? Kulitku kenceng enggak ya? Gitu. Betul kan? Kadang-kadang ibu-ibu kalau ketemu selalu tanya gini, ayo tebak umurku berapa? Gitu saudaraku. Udah enggak lupa, udah lupa umurnya berapa. Percaya dirinya hilang, ayo tebak. Udah tahu angka 50 masih mau dibilang 27. Ya kan? Udah sadar saudaraku, sudah kehilangan percaya diri. Benar kan? Ya kan? Kadang banyak ibu-ibu boleh resah, akhirnya bertindak salah segala macam. Saya ingat satu oma saudaraku. Tiba-tiba Ibu, dia tuh ngalami koma. Kemudian dia ada di sorga. Ketika dia ada di sorga, kemudian malaikat di pintu sorga tanya begini, namamu siapa? Rina. Dilihat buka, oh kamu masih belum masuk ke tempat ini. Kamu masih usia apa? Umurmu masih tambah 30 tahun. Terus langsung dia bangkit. Dia bangkit, wah dia bilang kesempatan. Tapi dia gak percaya diri ketika dia bangkit. Aduh, kulitku ini kok tambah tua ya. Dia gak percaya diri, dia operasi saudaraku plastik. Dia operasi plastik saudaraku. Waduh, kayak apa? K-pop saudara mukanya. Wis luar biasa. Itu oma kayak K-pop saudaraku. Kulitnya semua badannya, kayak K-pop saudaraku. Sekarang kan banyak oma-oma seperti gitu, tante-tante ya, banyak tante-tante itu. Aduh, saya ingat Bapak Ibu saudara, gak salah gitu kan. Kita mau gaya kayak ABG gak salah. Oh itu harus semangat hidup, benar kan? Biarpun tua tetap semangat muda gitu. Tapi kadang-kadang terlalu percaya diri gak sadar saudara, udah kelewatan gitu kan. Kadang-kadang saya lihat seringkali kalau saya ketemu ibu-ibu, aduh keren banget. Tapi kadang-kadang kayak anak-anak SMA. Kalah itu anak-anak SMA. Lama-lama kayak anak-anak SMP. Kadang-kadang kayak anak SD saudaraku. Ya kan, kadang-kadang pun gak salah Bapak Ibu saudaraku. Kita harus ikutin zaman, benar kan? Ya kan? Gak mungkin ibu-ibu kemana-mana pakai daster, juga enak juga ngelihatnya juga kan. Harus fashionable, saya senang gitu. Ya kan? Dan ibu ini, akhirnya oma ini operasi kayak K-pop. Suatu saat dia lagi nyebrang, dia ditabrak saudara, dia mati. Kemudian waktu sampai itu sorga, dia ditanya, namamu siapa? Rina, yang benar katanya, malaikat bilang. Yang benar kamu Rina? Bukan, loh saya Rina. Bukan. Loh, kalau kamu Rina kenapa kamu berubah kayak ABG? Lah akhirnya salah saudaraku. Karena saudaraku dia dioperasi sebenarnya umurnya 30 tahun lagi ditambah. Tapi karena dioperasi plastik akhirnya waktunya singkat saudara, ditabrak akhirnya mati saudaraku, dia pulang. Ngerti maksud saya? Lah kayak gini Bapak Ibu saudara. Kadang-kadang kita ingin mempercantik diri, nggak salah. Betul kan? Tapi yang penting cantik itu mulai dari dalam. Amin. Umur boleh tetap menjadi tua. Kulit bisa kerut, tapi hati tetap muda. Amin. Pikiran tetap muda. Amin. Seperti istri saya ini saudara. Iya kan? Umurnya semakin bertambah. Tapi saya lihat semakin hari semakin cantik. Pertama saudaraku ada cintanya Yesus. Yang kedua cintanya suami.
Amin. Gimana Bapak Ibu Saudaraku ya kan? Saya selalu belai-belai dia. Rambutnya yang ombak lurus lagi, ombak lurus lagi. Seperti saudaraku Tuhan Yesus waktu dia berjalan di atas air. Ombak dia diamkan, saya begitu ombaknya saya lus-lus gitu. Bayangin. Jadi lihat, dia tetap saudaraku berusaha untuk tampil selalu muda. Benar kan? Tapi saya bersyukur. Istri saya Bapak Ibu Saudaraku tetap menjadi muda. Karena suaminya yang tetap menjadikan muda. Maka itu bapak-bapak cintailah istrimu. Amin. Sayangilah mereka. Jangan waktu kita sebelum kita menikah, kita selalu bilang I love you. I love you sayang. I love you sayang. Setelah nikah saudara lap-lapan dia saudaraku ya. Benar kan? Saudara tempeleng dia, saudara pukul dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan, kasihlah istrimu dalam keadaan apapun. Baik ataupun tidak baik. Amin. Cintai dia, setia dengan dia. Amin. Jadi saya mau katakan, belajarlah sayangilah pasanganmu. Sayangilah istrimu. Selalu katakan, kamu cantik. Kamu muda dalam hati tetap tua aja. Apa-apa. Mulut ini harus kasih penghiburan. Saudara. Wanita itu paling suka dihibur. Benar kan? Jadi ketika dia dihibur, disenangkan, dia percaya diri, dia semangat hidupnya. Benar kan? Iya kan? Jadi saya mau katakan hari ini, kasihlah istrimu. Selalu katakan hal-hal yang baik. Sekalipun saudaraku dia suka ngomel, suka banyak saudaraku, ngoceh saudaraku. Tetap katakan engkau indah suaramu. Semakin indah seperti Celine Dion. Lama-lama semakin orang lebih bagus. Gak apa-apa saudaraku, itulah kehidupan. Amin. Jadi hari ini wanita-wanita jangan takut. Ketika engkau menjelang masa tua. Tetap bersyukur. Hatiku penuh dengan cintanya Yesus. Amin. Maka hatimu tetap muda. Pikiranmu tetap terus saudaraku muda. Engkau selalu segar pikiranmu, tidak menjadi tua. Engkau semakin semangat saudaraku untuk melakukan hal-hal yang terbaik buat Tuhan. Amin. Engkau akan semakin semangat untuk melayani Tuhan. Maka saya katakan, masa tua bukan waktunya pensiun kita untuk melayani Tuhan. Tapi semangat kita untuk melayani Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Karena kita tahu saudaraku, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan selalu ada dalam kehidupan kita. Merawat kita, memperhatikan kita. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua, banyak orang takut akan kematian. Kematian itu pasti. Amin. Banyak orang berusaha untuk memperpanjang hidupnya. Dia ingin hidupnya semakin panjang dengan banyak cara. Mereka punya uang, mereka berusaha supaya umurnya panjang. Tetap aja manusia ada batasnya. Amin. Saya ingat seorang teman saya, dia seorang dokter. Ketika dia menangani seorang saudaraku yang sedang sakit kritis. Dan teman saya ini saudaraku, ketika dia menangani pasien ini berkata demikian. Dokter, selamatkan nyawa saya. Saya mau hidup, saya bayar berapapun dokter. Asal saya hidup. Teman saya gak bisa ngomong apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dia mengalami masa-masa yang sepertinya ada di ambang Bapak Ibu Saudaraku. Kematian. Di situ dia tetap mengandalkan harta kekayaannya. Tetapi semuanya itu sia-sia. Amin. Karena saya mau katakan, kematian itu hal yang seharusnya setiap manusia itu alami. Tetapi akhir daripada kematian, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Buat setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Sudah kasih tepuk tangan buat Yesus. Tapi orang yang tidak percaya, dia akan mengalami kematian kekal di neraka selama-lamanya. Maka itu hari ini kita gak perlu takut. Percayalah ketika engkau percaya kepada Yesus. Bahwa akhir hidupmu ada sebuah kehidupan yang baru. Ada kehidupan selama-lamanya bersama Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku hari ini. Jalinilah hidup ini tanpa ketakutan. Amin.
Dengan kau pasti, dengan iman, percaya katakan, aku percaya Engkau jamin hidupku Tuhan. Dan aku percaya sampai akhir hidupku aku tahu, aku akan bersama dengan Engkau dalam kemuliaan kekal. Maka sepanjang hidupmu engkau akan bisa nikmati. Sepanjang hidupmu aku akan penuh dengan sukacita. Sepanjang hidupmu engkau akan mengalami kebahagiaan. Karena engkau tahu Tuhan yang menjamin hidupmu. Menjaga engkau, menjaga keluargamu. Hari ini banyak keluarga takut ketika anak-anaknya mulai bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi besar. Dulu waktu kecil anak-anak itu bisa diingatin, betul? Jangan ke sini, jangan ke situ ya. Awas, bahaya, bahaya. Bisa. Tapi sekarang ketika mereka mulai mulai beranjak, mulai menjadi besar, mulai dewasa. Mereka mulai berdebat. Mereka mulai, saudaraku, penuh saudaraku dengan berargumentasi. Saya lagi belajar bahasa Indonesia, argumentasi. Padahal udah salah tadi saudara komperin. Berargumentasi. Bayangkan kita orang tua rasanya aduh gimana nih masa depan anakku. Kita ngalami ketakutan akan masa depan anak-anak kita. Apalagi hari-hari ini pergaulan-pergaulan yang buruk. Apalagi kita lihat media sosial bisa mempengaruhi begitu banyak anak-anak hari-hari ini. Dengan kuat. Bahkan saya mau katakan anak muda. Percayalah kepada firman Tuhan, bukan apa yang diajarkan di TikTok. Amin. TikTok mengajarkan banyak hal. Yang sepertinya itu baik, tapi menyesatkan saya katakan. Tapi anak-anak muda belajarlah kepada firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam kebenaran firman. Maka kau akan jadi anak-anak muda yang kuat. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita gak bisa jaga anak kita 24 jam. Betul? Gak bisa saudaraku. Mereka anak-anak yang memiliki kebebasan untuk memilih. Dan hari ini yang bisa kita cuma lakukan cuma berdoa. Ketika anak-anak saya mulai menanjak menjadi besar dan dewasa. Bapak Ibu Saudaraku, saya gak bisa jaga mereka. Apalagi ketika mereka ada pergi ke luar negeri, tinggal di sana, tinggal di kota lain. Di tempat lain. Mereka gak bersama-sama dengan saya. Saya gak bisa jaga mereka 24 jam. Saya gak mungkin pasang CCTV 24 jam ngawasi anak saya, gak bisa. Yang saya cuma lakukan sama istri saya cuma berdoa. Itu yang saya lakukan. Jadi hari ini ketakutan kita orang tua. Kita harus menyerahkan sepenuhnya semuanya kepada Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang jaga keluarga kita. Tuhan yang memprotek keluarga kita. Menjaga anak-anak kita dalam pergaulan. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat sekali ketika anak saya ini. Yang main gitar si Berlin. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingat sekali. Ketika dia mulai mulai menjadi besar dan menjadi dewasa. Kemudian dia bekerja, dia mulai meninggalkan rumah, dia mulai hidup sendiri, dia tinggal sendiri. Dan ketika saya dengar kabar bahwa dia saudaraku bergaul dan memiliki pasangan yang gak seiman. Jujur hari itu saya hancur, saya takut, saya khawatir, istri saya pun demikian. Setiap kali saya ngomong sama dia berdebat sama saya. Dan dia gak betah di rumah, sebentar dia pulang. Kembali ke tempatnya. Saya berdoa, bahkan dia katakan, Dedi, aku mau nikah katanya. Tapi gak seiman. Saya gak bisa ngomong apa. Hari itu istri saya dan saya hancur jujur di hadapan. Saya begitu panik, saya jujur saya takut luar biasa. Kok dia ngambil keputusan yang salah. Kadang-kadang kalau anak-anak saudaraku kita tekan, dia akan semakin liar. Dia kadang kalau kita tekan, dia ambil keputusan semakin salah. Hari itu saya nggak bisa lakukan apapun. Tapi saya ingat satu hal saudaraku. Ini yang saya bagikan ketika kita Bapak Ibu sedang mengalami saudaraku rasa takut itu. Bagaimana kita mengatasinya?
Yaitu kita harus menenangkan diri kita, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudaraku, itu yang Tuhan ingatkan. Saya harus menenangkan diri saya nggak boleh panik ngadapin situasi ini. Saya nggak perlu lagi saudaraku berdebat atau saudaraku menyalahkan dia. Tapi yang saya lakukan hari itu sama istri saya cuma berdoa. Saya menenangkan diri saya hanya di dalam hadirat Tuhan. Karena saya tahu di hadirat Tuhan itu saya bisa tenang saudaraku. Karena seringkali kalau kita di luar hadirat Tuhan, kita panik, kita ambil keputusan yang salah. Dan saya tahu itu akan menghancurkan hidup anak saya ini. 2 tahun saya berdoa Bapak Ibu saudaraku, untuk dia kembali. Dia jarang pulang, karena dia sudah tinggal sendiri. Maka itu satu firman Tuhan ingatkan di Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu saudaraku, itu yang saya dapatkan bahwa ketika saya ada dekat dengan Tuhan, ketika saya ada dalam hadiratnya, saya tenang. Karena itu yang memastikan saya bahwa Tuhan adalah keselamatan saya. Dia akan menyelamatkan anak saya. Dia akan memulihkan anak saya. Tuhan akan membalikan anak saya kepada jalannya Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu saudaraku, dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan putuskan hubungan dia dengan pasangannya yang gak seiman ini. Tuhan menyelamatkan dia. Dan kemudian saudaraku dia datang, dia minta saya doain. Dia bilang, Dedi maafin aku salah. Dan dia mau kembali sama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, itu benar-benar sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Saya peluk dia, saya doain dia sama istri saya. Hari itu saya melihat keselamatan besar terjadi dalam keluarga saya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu, keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Ketika engkau mau menenangkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Di situ kau akan dapatin kekuatan. Di situ kau akan mendapatkan kepastian. Bahwa pasti Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan. Karena ini firman-Nya. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, jangan takut menghadapi anak-anakmu yang sedang menanjak dewasa. Percayalah. Percayalah bahwa Tuhan akan menjaga mereka. Yang kita bisa lakukan cuma berdoa, nyembah Tuhan. Mulai bayangkan anak-anak kita. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Dan percayalah akan tiba saatnya pemulihan itu pasti terjadi. Engkau berdoa buat suamimu. Barangkali engkau takut setiap hari. Suamimu seringkali pulang malam. Pulang pagi. Engkau takut, engkau gak bisa jaga suamimu. Engkau gelisah. Bapak Ibu saudaraku, engkau gak bisa merubah suamimu dengan kekuatanmu. Tapi dengan lututmu saudaraku yang berlutut di hadapan Tuhan. Yang engkau terus berseru dan menyembah Tuhan. Percayalah akan tiba saatnya keselamatan itu akan terjadi kepada suamimu. Saya yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup menyelamatkan. Saya sudah melihat banyak suami-suami diubahkan hidupnya. Karena istrinya yang selalu berdoa. Dia gak pernah berhenti berdoa. Dia gak pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Dia tidak pernah berhenti melayani Tuhan. Dan saya lihat bagaimana suami-suaminya diubahkan. Percayalah. Ketika engkau tetap mengasihi suamimu. Ketika engkau mengasihi istrimu. Percayalah perubahan itu pasti terjadi. Penyelesaiannya Bapak Ibu saudaraku. Ketika rumah tangga enggak harmonis. Bukan saudaraku jalan keluarnya dengan berselingkuh. Bukan saya katakan. Itu akan mengorbankan begitu banyak orang di sekitar saudara. Anak-anak, orang tua, saudaramu yang lain. Tapi hari ini saya mau katakan. Tetap berdoa untuk menyelesaikan masalah rumah tanggamu. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Menyelamatkan keluarga kita.
Karena firman Tuhan katakan satu orang diselamatkan, seisi keluarga yang diselamatkan. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Percaya Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua Tuhan ingatkan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa takut. Kita harus hadapi rasa takut. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa hindari. Kita harus hadapi saudaraku, rasa takut itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya ketika kita saudaraku hadapi rasa takut itu bersama Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan membela. Tuhan akan menolong kita. Tuhan ingin Elia bangkit. Tuhan ingin Elia bangkit menghadapi kenyataan itu. Tuhan mau Elia bangkit menghadapi Isabel itu. Bukan lari dari Isabel. Tuhan ingin Elia saudaraku percaya bahwa Tuhan membela dia. Tuhan ingin saudaraku Elia percaya sepenuhnya kepada dia. Maka itu saudara lihat ketika saudaraku Elia saudaraku bangkit, Tuhan kasih dia kekuatan luar biasa. Dia bisa berjalan berapa? 40 hari, 40 malam. Karena apa? Karena Tuhan berikan dia kekuatan yang luar biasa. Dikatakan lihat, Tuhan tidak membiarkan Elia. Ketika dia mengalami ketakutan, bahkan Tuhan kasih dia saudaraku penghiburan. Bahkan Tuhan mencukupkan semua kebutuhan Elia. Tuhan kasih di sini katakan apa? Di firman Tuhan ini dengan jelas saudaraku. Ketika Elia saudaraku dia tertidur saudaraku. Dikatakan di firman Tuhan ini yang Tuhan lakukan itu. Yaitu Bapak Ibu saudaraku. Dikatakan di ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula. Lihat, Tuhan mengirim malaikatnya saudaraku, untuk menyediakan apa? Makanan dan minuman. Bahkan bukan sekali, 2 kali. Saudaraku, sampai saudaraku supaya dia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Jadi saya mau katakan hari ini, ketika engkau berani menghadapi rasa takutmu, Tuhan akan berikan kekuatan. Dia akan menghiburmu. Dia akan mencukupkan semua kebutuhanmu. Dia akan membela saudara. Bahkan Tuhan akan berikan kau kekuatan untuk berjalan menghadapi semua itu. Sehingga aku akan melihat kemenangan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kau enggak boleh lari dari kenyataan yang terjadi. Hadapi itu. Hadapi itu. Amin. Kalau anak-anakmu hari ini sedang hancur saudaraku. Barangkali hari ini anak-anakmu sedang tersesat. Suamimu sedang tersesat dan hancur. Saudaraku, hadapi kenyataan itu. Dan terus saya katakan tadi berdoa. Dan tetap kasih mereka. Cintai mereka apa adanya. Tetap saudara harus bertindak hadapi dengan kasih dan cinta. Perhatikan mereka selalu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka cukupkan itu. Peluk mereka, sayangi mereka. Mereka akan merasakan kasih yang luar biasa akan mengalir. Karena kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kasih itu yang daripada Tuhan yang memenuhi hidup kita. Itu akan menyembuhkan banyak orang di sekitar kita. Amin. Memulihkan keluarga kita, memulihkan anak-anak kita. Maka itu kita harus hadapi rasa takut itu. Dengan saudara percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur 60:14, dengan Allah kita aku lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Percayalah. Ketika engkau melibatkan Tuhan, engkau akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Saudaraku, barangkali engkau sedang hari ini mengalami kegagalan dalam bisnis. Engkau ditipu orang. Atau kau sedang disakiti oleh banyak orang. Jangan lari, hadapi semua itu.
Katakan bersama Tuhan, aku akan buktikan bahwa apa yang akan kukerjakan sekarang, Tuhan akan membuat aku berhasil. Aku jadi orang yang sukses. Aku orang yang sangat diberkati. Katakan itu saudaraku. Amin. Jangan lari dari kenyataan bahwa kau gagal. Hadapi kegagalan dengan kau berusaha dan katakan, bersama Tuhan aku sukses. Bersama Tuhan aku berhasil. Apa yang kukerjakan Tuhan akan buat berhasil. Kalau kau percaya, Tuhan akan buka jalan dan banyak cara yang Tuhan bukakan untuk memberkati saudara. Amin. Percaya Tuhan bisa melakukan hal yang kecil barangkali di mata kita. Yang barangkali aduh nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang pegang semuanya, Tuhan akan membuat semuanya kecil itu menjadi besar. Dan kau akan terkagum-kagum Bapak Ibu Saudaraku. Manusia boleh menutup jalan. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, gak ada satupun orang yang bisa menutupnya. Bahkan iblis sekalipun. Karena kita punya Allah yang besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita mengatasi rasa takut? Kita harus berpikiran positif Bapak Ibu Saudaraku. Ketakutan berlebihan itu saudaraku bisa berakar dari bayangan dan pikiran negatif yang selama ini kita biarkan terus-menerus meneror kita. Meyakini semua akan baik-baik saja dan bayangkan hal yang positif saudaraku. Itu yang membuat kita saudaraku mengalami kekuatan. Sehingga kita bisa mengalahkan semua rasa takut. Maka itu saudaraku, miliki pikiran yang positif. Pikiran yang seperti yang dikatakan firman Tuhan Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Pikirkan yang benar. Sekalipun semuanya buruk, katakan semua akan jadi baik. Semua akan jadi benar. Semua yang mulia dikatakan. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Milikilah pikiran ini. Pikiran Kristus. Mulai pikirkan yang benar. Sekalipun barangkali yang kau lihat tidak baik. Katakan bahwa semua akan menjadi baik. Barangkali usahamu sepi hari ini. Selalu bayangkan, rame, banyak customer, banyak orang yang beli. Mulai bayangkan, pikirkan. Ada rasa takut ketika saudara membangun bisnis. Aduh bagaimana persaingan di kiri kanan, aduh bagaimana ya. Saudaraku saya mau katakan persaingan itu hal yang biasa. Kalau engkau ingin sukses saudara harus mencobanya. Saudara harus melakukan sesuatu. Kalau engkau ingin berhasil, saudara harus bergerak, saudara harus mencoba, berusaha. Dan saya percaya ketika kau melibatkan Tuhan, Tuhan akan buat kau berhasil. Amin. Saya percaya beri kemuliaan Tuhan. Maka itu apa yang kau kerjakan, kau buka toko. Engkau barangkali mulai jualan di TikTok, bayangkan banyak orang yang beli. Amin. Pikirkan yang baik, yang benar. Amin. Ketika engkau sakit, engkau takut, aduh penyakitku ini akan semakin parah. Pikirkan yang baik, bahwa Tuhan penyembuhku. Dia sembuhkan semua organ tubuhku. Dia yang menciptakan organ tubuhku. Aku percaya dia juga yang menciptakan organ tubuhku baru saja. Pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia saudaraku. Yang benar itu yang Tuhan katakan, yang suci, semua yang manis, semua yang sedap. Dengar. Mulai ketika barangkali orang saudaraku menipu barangkali, ingin menghancurkan. Saudara pikirkan bahwa Tuhan adil. Dia akan membela. Apa yang hilang Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Percaya, engkau ditipu orang hari ini barangkali miliarder. Tapi bayangkan Tuhan adil. Dia akan membalikan semuanya. Bahkan dia akan kasih bonusnya berlimpah-limpah. Bayangkan itu. Dan saya pernah bicara pada seseorang. Sudah gak usah lagi ribut berantem. Serahkan sama Tuhan. Mulai bayangkan pembelaan Tuhan. Bayangkan bahwa Tuhan akan membalikan semuanya. Dan lihat Tuhan bukan hanya mengembalikan. Dia memberkati dengan berlimpah-limpah saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia Allah yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Tuhan percayalah dia akan menyediakan semuanya. Yang paling terakhir saudaraku. Kalau engkau sedang menghadapi saudaraku. Masa ketakutan.
carilah bantuan dari orang yang tepat. Carilah orang-orang yang benar-benar saudaraku bisa membantu saudara untuk memberikan kekuatan jalan keluar, solusi atas persoalan. Maka itu betapa pentingnya saudara ada di dalam gereja Tuhan. Saudara tertanam di dalam gereja Tuhan. Saya tadi pagi saya dengar kesaksian dari Rick Warren, saudaraku. Dia seorang pendeta yang besar di Amerika, luar biasa. Bukunya laris luar biasa, saudara. Dan memberkati banyak orang. Tapi dia menghadapi masalah. Waktu itu mengalami masa-masa sulit. Ketakutan yang luar biasa karena anak yang mengalami depresi. Yang selalu ingin bunuh diri. Dan tekanan itu luar biasa. Dan akhirnya suatu waktu dia mendapatkan anaknya meninggal bunuh diri. Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana hancurnya dia hari itu. Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Anaknya bunuh diri. Padahal anaknya itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya dengar kesaksian, dia juga sudah melayani Tuhan. Sudah jadi berkat bagi banyak orang. Tapi akhirnya karena tekanan yang luar biasa, dia nggak sanggup. Akhirnya dia melakukan bunuh diri. Padahal sehari sebelumnya dia ketemu papa mamanya di rumah papa mamanya. Kemudian dia pulang dan dia berkata bahwa saya sudah lelah. Dan kemudian ketika mama papanya datang ke tempat tinggal, diketok-ketok gak bisa. Papa mama panggil polisi, didobrak. Kedapatan anaknya meninggal bunuh diri. Bapak Ibu Saudaraku, hari itu dia hancur luar biasa. Dia gak tahu bagaimana. Tapi dia katakan, betapa pentingnya dia. Saya memiliki sebuah komunitas di dalam gereja Tuhan. Dia bukan hanya jadi gembala. Tapi dia, saudaraku, meleburkan dirinya dengan orang-orang di gereja. Mereka datang, saudaraku, dia katakan, tidak ada satu ucapan kata pun. Yang ada cuma pelukan. Mereka katakan, aku ada bersama kamu. Kami gak akan tinggalin kamu. Dikatakan situ Rick Warren saudara, mendapatkan kekuatan, kasih, perhatian. Dia kuat. Akhirnya hilang rasa takut itu. Rasa kesedihan itu membuat dia memiliki percaya diri lagi. Sehingga dia bangkit boleh melayani Tuhan tanpa rasa bersalah. Hari ini saya cuma mau katakan ketika saudara bertanam dalam gereja lokal. Di tempat ini. Ketika kau mengalami rasa takut yang kuat. Saudara gak akan sendiri. Saudara bisa cerita sama kami. Saudara bisa sampaikan semua persoalan saudara. Kami di sini para hamba Tuhan akan mendengarkan. Akan membantu saudara, mendukung saudara di dalam doa. Saya percaya, disitulah saudara akan dapat kekuatan. Ketika saya mengalami masa sulit, saudara, tekanan yang luar biasa hadapi. Saya nggak sendiri. Saya punya saudara seiman, ada Pastor Alfon, ada semua orang sekitar sini. Yang saya bisa cerita. Saya bisa, saudara, minta dukungan doa, saya jadi kuat. Di situ akhirnya doa kami ini saudaraku yang sepakat semua tempat ini. Itu yang saya tahu menyelamatkan keluarga saya. Maka itu betapa pentingnya kita hari ini. Untuk kita ada jadi bagian di dalam gereja lokal. Di tempat ini saudara terbuka menjadi bagian daripada gereja Tuhan. Jadi keluarga daripada gereja Tuhan. Jadi ketika saudara gak kuat, saudara bisa WA, saudara kita akan berdoa buat saudara. Kita akan sama-sama berdoa untuk setiap persoalan saudara. Dan percayalah, ketika kita berdoa sepakat ada kuasa Tuhan. Saya akan dapatkan kekuatan. Karena kami adalah bagian daripada keluarga Tuhan. Yang siap untuk menolong saudara. Siap membantu saudara. Ketika sudah mengalami masalah kesulitan. Percayalah, ketika engkau melakukan hal ini. Engkau akan melihat ketakutan, kekhawatiranmu akan lenyap. Bahkan kau akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Saya yang percaya, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Yesus kita akan lihat jalan keluar. Hanya Tuhan yang sanggup melenyapkan semua ketakutan, kekhawatiran kita. Percaya kepada Tuhan. Percaya.
Terima kasih. Tuhan Kau baik Tuhan. Apapun persoalan kami tahu Kau baik. Katakan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan baik. Apapun keadaanmu, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, saya ciptakan lagu ini ketika saya menghadapi masa yang sulit yang luar biasa. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya ambil gitar, saya naikkan pujian. Ku datang dalam hadirat, merendahkan hatiku. Dan saya mulai katakan, Kau baik. Sekalipun keadaan hari itu saya benar-benar merasakan, udah nggak ada lagi jalan keluar. Seperti semuanya sudah mentok dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya cuma mau katakan, Tuhan baik, Tuhan baik. Itu yang selalu saya katakan. Dan saya mulai lihat bagaimana Tuhan mulai campur tangan. Dia mulai menyatakan kuasanya. Perbuatan baik mulai Tuhan nyatakan. Dan akhirnya Tuhan membebaskan dari semua rasa takut dalam diri. Dan dia jawab semua doa. Kita naikkan, ku datang di hadapan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Kita naikkan dari awal. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, kau ingin mendapatkan dan mengalami kebaikan Tuhan.
Bahkan saat ini engkau sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Engkau sedang pergumulan buat keluargamu, buat suami, buat istri atau anak-anakmu, orang tuamu, atau saudaramu. Atau kau sedang mengalami pergumulan dengan usaha pekerjaanmu atau kesehatan. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Buat setiap orang yang percaya dan mengasihi. Kalau kau membutuhkan itu, angkat tangan kananmu tinggi. Saya percaya dalam hadirat Tuhan hari ini dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Dia akan menyatakan kebaikannya, pemulihannya, kesembuhannya. Amin. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kami hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah. Sebagai tanda kami bersyukur dan percaya kami memiliki Tuhan yang sanggup menolong kami. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, setiap mereka ya Tuhan yang sedang alami sakit, atau orang yang mereka cintai sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan dinyatakan. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi atas engkau, atas orang yang kau cintai. Dalam nama Yesus, kau punya masalah rumah tangga, pekerjaan, atau usaha keluargamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Saat ini terima pemulihan. Terima kebaikan Tuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima mujizat. Terima mujizat dan katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Naikkan syukur. Tuhan baik. Baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Dalam nama Yesus, kami percaya kebaikan Tuhan kami alami pagi ini. Dalam nama Tuhan, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin memberikan persembahan juga bisa, juga sekarang ada lewat rekening BCA sudah ada, bisa ditampilkan, ya. Ada Bapak Ibu Saudaraku bisa nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa kirim mentransferkan ke rekening BCA atau CMB Niaga karena sekarang udah ada rekening gereja. Dan Bapak Ibu Saudaraku juga ada barcode, dan saya memberikan pengumuman juga hari besok Selasa depan ini tanggal 30 April ada ibadah wanita. Jadi saya mengundang para wanita-wanita
baik yang sudah berkeluarga ataupun belum, masih muda juga, yuk kita gabung sama-sama. Ada KKR saudaraku, wanita. Amin. Saudara yang rindu untuk mengajak teman keluarga dan saudara ingin hadir, saudara bisa lambaikan tangan saudaraku. Amin. Kita hadir Bapak Ibu saudaraku, para wanita, kita nyembah Tuhan, kita akan alami kuasa mujizat Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberi, karena kami mencintai, mengasihi Tuhan. Dan saat ini berkati kami semua umat-Mu Tuhan, dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap untuk memberi, katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, silakan berikan.
Ibu Saudaraku, nanti setelah ibadah ada berkat makanan yang diberikan oleh Pak Harifong. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkannya di belakang selesai ibadah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan kepastian kita percaya bersama Tuhan. Kita akan lewati hari-hari ke depan kita. Kita tahu tidak ada lagi rasa takut karena kita tahu ada kepastian dalam Yesus yang berikan kita kekuatan jalan keluar kemenangan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan sebelum kau pulang, percayalah Tuhan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau, memberkati engkau. Apa yang dikerjakan, Tuhan akan membuat kau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.